Mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi? Jadi, sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi, kita terlebih dulu harus mengetahui sejarah singkat mengenai bagaimana mata kuliah pendidikan agama Islam ini menjadi salah satu mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Jadi, pada masa Orde Lama sekitar tahun 1966, pendidikan agama Islam di perguruan tinggi bukanlah sebuah mata kuliah wajib, tetapi hanya sebuah mata kuliah peminatan, di mana hanya orang-orang yang berminat saja yang dapat mengambil mata kuliah ini. Lalu, pada berakhirnya rezim Orde Lama, terbit ketetapan MPRS bahwa pendidikan agama wajib diajarkan di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi. PAI sendiri pernah diajarkan selama 6 semester di perguruan tinggi. Kemudian mulai tahun 1983, pendidikan agama ditetapkan sebagai mata kuliah 2 SKS pada program D3 dan S1 dengan catatan bahwa rektor perguruan tinggi dapat menambah jumlah SKS mata kuliah ini. Hal ini kemudian diperkuat dengan munculnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa pendidikan agama Islam ditetapkan sebagai mata kuliah wajib umum atau MKWU PAI. Nah, meskipun begitu, ternyata tentunya keputusan ini tidak lepas dari pendapat kontra yang timbul di masyarakat. Terdapat beberapa pendapat pro dan kontra di masyarakat. Tetapi apa saja pendapat dan apakah alasan dibalik pendapat tersebut? Mari kita bahas. Pendapat pertama, pendidikan agama Islam harus diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya karena perguruan tinggi merupakan media negara dalam upaya mendidik dan menjaga keberagaman para warganya. Pendapat kedua, pendidikan agama Islam tidak perlu diajarkan dengan alasan bahwa agama ini merupakan urusan pribadi seseorang, sehingga institusi negara tidak perlu diikut campuri mengenai masalah ini. Selain itu, menurut psikologis, manusia terbagi menjadi dua, yaitu teis yang mempercayai adanya Tuhan dan ateis atau yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Selain fenomena sebelumnya, ada juga fenomena lain seperti konvensi agama, di mana seseorang mengubah keyakinannya, dalam hal ini mengenai agama, ke keyakinan lain. Biasanya orang yang melakukan konversi agama akan melewati beberapa tahapan. Nah, tahapan tersebut diantaranya: tahap pertama, masa tenang 1, di mana pada masa ini seseorang tidak lagi merasa gelisah saat tidak mengikuti kewajiban agamanya. Tahap kedua, masa gelisah 1, di mana ia mulai mempelajari ajaran keyakinan lain, bisa melalui tontonan dakwah atau bertanya kepada orang yang dikenalnya. Tahap ketiga, masa konversi, di mana motivasinya yang mengubah keyakinan menjadi semakin kuat. Ia sudah mempertimbangkan untuk segera pindah keyakinan. Tahap keempat, masa gelisah 2, di mana muncul kegelisahan pada diri seseorang mengenai bagaimana jika ia tidak diterima oleh orang-orang yang disayanginya. Lalu tahap terakhir, masa tenang 2, di mana seseorang sudah memikirkan konsekuensi dan tetap memutuskan untuk pindah keyakinan karena menganggap keyakinan tersebutlah yang benar dan lebih baik. Fenomena seperti ini sangat mempengaruhi pendidikan agama, sehingga perlu dilakukan kewajiban kajian-kajian psikologis dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Setelah dilakukan kajian, kemudian disusunlah metode pembelajaran pendidikan agama Islam yang sesuai dengan tingkat perguruan tinggi dengan beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan tersebut yakni: pendekatan yang pertama, yakni pendekatan substansi ajaran yang secara garis besar terdiri dari 3 pendekatan, yaitu: 1. Kajian Al-Quran dan sejarah Islam, di mana mahasiswa akan mengkaji intisari dari gagasan-gagasan tokoh-tokoh Islam dan juga mengkaji sejarah perkembangan Islam sejak masa Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan misinya hingga saat ini. 2. Disiplin ilmu dan kajian isi atau ajaran, di mana hal ini biasanya digunakan pada perguruan tinggi berbasis pondok pesantren atau program studi ilmu-ilmu agama. Mahasiswa akan mengkaji 3 disiplin ilmu pokok, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Yang ketiga, tujuan datangnya syariat Islam, di mana tujuan ini terdiri atas 5, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Pendekatan yang kedua yakni pendekatan proses belajar agama yang terbagi atas menjadi: 1. Studi implementasi Qawaid al-Khams, 5 kaidah induk yang terdiri atas: yang pertama ada al-umru bima qasihida, yang artinya segala urusan tergantung pada tujuannya. Yang kedua ada al-yakinu la yuzalu bisyak, yang artinya keyakinan tidak dapat terhapus keraguan.
Yang ketiga ada al-masyaqqatu tajilbu tasyir, artinya kesukaran itu menarik kemudahan. Yang keempat ada ad-daru zalu, yang artinya kemudaran harus dihilangkan. Yang kelima ada al-adatu muhakkamah, yang artinya adat kebiasaan ditetapkan sebagai hukum. Yang kedua, metode tipologi manusia, di mana metode ini dikembangkan oleh ahli syariati untuk memahami tipe, profil, watak, dan misi dari agama Islam itu sendiri. Bagaimana manusia bertuhan? Berbicara mengenai bertuhan, tidak jauh dari membahas spiritualitas manusia. Spiritualitas dimulai dengan kepercayaan seseorang atas adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kita manusia. Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa spiritualitas merupakan dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa kepemilikan seseorang. Dengan itu, spiritualitas dikatakan memberi arah dan arti pada kehidupan manusia. Lantas, bagaimana manusia dapat merasakan kehadiran Tuhan? Mari kita masuk ke pembahasan. Jadi, telah menjadi hal alamiah apabila manusia merasakan yang gaib, karena di dalam diri manusia terdapat spirit atau roh. Spirit ini digambarkan sebagai jiwa halus yang ditiupkan ke dalam diri manusia. Dengan kata lain, roh membuat manusia memiliki potensi atau bakat bawaan dari lahir, yaitu menyadari keberadaan Tuhan. Hal itu pun terbukti dengan adanya jutaan fenomena yang terjadi setiap saat di muka bumi ini, sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Setelah memahami kehadiran Tuhan, timbul pemikiran mengenai bagaimana Tuhan dirasionalkan dalam perspektif manusia, sedangkan sesuatu seperti ruh dan Tuhan tidak dapat dilihat. Jadi, terdapat beberapa pemikiran-pemikiran rasional mengenai Tuhan dan bertuhan yang timbul di benak manusia. Pemikiran tersebut kemudian dituangkan ke dalam argumen-argumen terkait hakikat Tuhan dan cara bertuhan yang benar. Argumen tercermin dalam beberapa dalil. Yang pertama, dalil al-hudus oleh Al-Kindi, terdiri atas 4 premis, yaitu 1. Alam semesta bersifat terbatas dan dicipta dalam waktu. Karena itu, terdapat pencipta yang tidak dilingkupi waktu. 2. Pencipta harus bersifat esa, di mana terpancar semua wujud yang tersusun dan beragam darinya. Yang ketiga, sesuatu ada karena alasan dan sebab sejati menjadi satu-satunya yang mencipta. Yang keempat, wujud Tuhan dapat diamati dari keberadaan alam semesta sebagai makrokosmos, dan Tuhanlah yang mengatur keberadaan hukum di alam semesta ini. Argumen yang kedua, dalil al-imkan atau argumen kemungkinan oleh Ibnu Sina. Hanya ada 2 kemungkinan dan tidak ada alternatif lain atau alternatif yang ketiga. Allah senantiasa ada dalam sendirinya dan tidak membutuhkan sesuatu pun untuk mengaktualkannya. Argumen yang ketiga, dalil al-inayah atau argumen teleologis oleh Ibnu Rushd. Menurutnya, penyelidikan dan pengamatan mengenai alam semesta tidak dapat berjalan tanpa mengikuti metode yang digariskan dalam Al-Quran. Ia memperkuat tesisnya dengan mengutip beberapa Al-Quran yang membicarakan tentang keberadaan Allah, yaitu 1. Ayat yang mengandung bukti dan rahmat Tuhan. 2. Ayat yang mengandung bukti ciptaan yang mengagumkan. Dan yang ketiga, ayat yang mengandung kedua bahasan sebelumnya. Setelah membahas bagaimana manusia dapat merasakan kehadiran Tuhan dan bagaimana hakikat Tuhan dan bertuhan dirasionalkan dalam diri manusia, selanjutnya adalah bahas mengenai mengapa kita perlu bertuhan atau hal apakah yang akan kita rasakan dengan bertuhan. Telah disinggung pada awal materi bahwa bertuhan merupakan dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai moral, dan rasa kepemikiran dalam diri seseorang. Dengan itu, bertuhan, maka manusia akan mendapatkan bayangan mengenai arti kehidupannya dan kemana arah hidup mereka. Kemudian dengan memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual dalam bertuhan, maka manusia mampu menemukan pemaknaan tentang kesejahteraan hidup dan kehidupan yang lebih holistik, komprehensif, dan empatik. Ketaatan pada Tuhan secara konsisten mampu menghindari manusia dari melakukan atau mendapatkan keburukan. Hal inilah yang dapat mewujudkan terciptanya kehidupan yang damai, aman, penuh kasih sayang, dan sejahtera antar umat manusia. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan? Berbicara mengenai kebahagiaan pasti sangat menarik bagi orang-orang. Saya sendiri pun tertarik dengan topik ini.
Kebahagiaan seringkali kita artikan sebagai perasaan senang dan suasana hati yang damai dan tentram, di mana hal ini membuat kita menjadi lebih kuat dan percaya diri dalam menjalani kehidupan. Kebahagiaan berbeda-beda bagi setiap orang, tetapi apakah sebenarnya kebahagiaan itu? Apa saja jenis-jenis kebahagiaan yang dapat manusia rasakan? Dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyatakan bahwa as-sa'adah atau kebahagiaan terbagi menjadi dua, yaitu kebahagiaan hakiki atau kebahagiaan ukhrawi dan kebahagiaan majazi atau kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan ukhrawi diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal, sedangkan kebahagiaan duniawi diperoleh dengan model material dunia berupa harta, jabatan, ataupun kekuasaan. Setelah mengetahui arti kebahagiaan, maka kita telah memiliki gambaran mengenai bagaimana cara untuk meraih kebahagiaan tersebut. Tetapi kita juga harus mewaspadai hal-hal yang dapat membuat kebahagiaan menjauh dari kehidupan kita. Apa sajakah faktor-faktor yang menghalangi kita menjalani kehidupan yang bahagia? Jadi faktor-faktornya yaitu antara lain, yang pertama ada bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, yang kedua at-tamani atau berangan-angan, maksudnya adalah berhayal tanpa disertai ikhtiar atau usaha untuk mewujudkan hal yang dihayalkan tersebut, jadilah ia menyia-nyiakan waktunya untuk hal tidak berguna. Yang ketiga menggantungkan diri selain kepada Allah, atau biasa kita kenal dengan kata lain musyrik. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahiminzalik. Semoga di antara kita tidak ada yang masuk dalam golongan orang seperti itu. Yang keempat, asyab'u atau terlalu kenyang, di mana rasa kenyang ini terbagi menjadi dua, yaitu kenyang dengan barang haram atau lil zatihi, dan kenyang dengan memakan hasil perbuatan haram atau lil garihi. Jadi perbedaan antara lil zatihi, kita memakan barang yang dilarang dikonsumsi oleh agama seperti bangkai, babi, atau minuman keras, sedangkan lil garihi kita mengkonsumsi barang hasil perbuatan haram seperti yang dibeli dari uang hasil judi atau barang hasil curian. Yang kelima ada terlalu banyak tidur, di mana tidur yang membuat makruh adalah antara sholat subuh dan terbitnya matahari, sebab pada masa itu terbuka pintu rezeki dari kunci keberhasilan. Sungguh sangat disayangkan apabila kita melewatkan waktu berharga itu karena tertidur. Yang keenam, berlebihan melihat hal-hal tidak berguna, sebab apa yang kita lihat dengan mata mampu mempengaruhi kesucian hati kita. Dan yang ketujuh adalah berlebihan dalam berbicara, karena hal ini dapat membuka pintu-pintu masuknya setan dalam diri dan situasi kita berbeda. Mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Seperti judul materi, pada materi ini kita akan membahas mengenai bagaimana iman, Islam, dan ihsan membentuk insan kamil. Sebelum melangkah lebih jauh, perlu kita ketahui apakah iman itu. Menurut Ibnu Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Tingkatan tersebut adalah, yang pertama adalah insan kamil, di mana mereka mengimani Tuhan dengan cara beraksi dan menyembah Tuhan yang ia. Hal ini berkaitan dengan rukun Islam yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang berarti bahwa aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad merupakan rasul utusan Allah. Yang kedua, manusia beragama seperti pada umumnya, di mana mereka mengimani Tuhan dengan cara mereka dalam mendefinisikan Tuhan. Umat Islam mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan yang ada di Asmaul Husna. Setelah kita mampu membedakan tingkatan keimanan manusia beragama, selanjutnya kita membahas mengenai unsur-unsur apa saja yang ada pada diri manusia sehingga dapat menjadi insan kamil, yakni unsur luar atau tubuh manusia dan unsur dalam atau batin manusia. Unsur tubuh menyangkut panca indera manusia berupa hati atau gaib, akal, dan lain-lain, sedangkan unsur batin menyangkut nafsu dan hasrat yang dimiliki manusia. Dalam kajian umum, unsur-unsur tubuh manusia dapat diartikan sebagai, yang pertama, jasad, di mana jasad merupakan wujud nafsu yang diberikan Allah sebagai ujian. Karena itulah manusia diberikan hati sanubari yang berwujud takabur dan ujub, yakni selalu merasa lebih baik. Yang kedua, hati nurani, dibuat cahaya dan berwatak seperti malaikatnya yang patuh kepada para utusannya di bumi.
bakti adanya hati pada manusia adalah pada saat manusia merasakan cinta dan benci, dan kewajiban hati adalah menjaga cinta Allah dan senantiasa mengingatnya. Yang ketiga, roh. Roh merupakan daya atau kekuatan Tuhan yang dimasukkan ke dalam jasad manusia. Kita dapat hidup, bernapas, dan bahkan menonton video ini karena adanya roh yang ditiupkan oleh Allah pada tubuh kita. Yang keempat, rasa atau sir, yakni jati diri manusia. Bukti adanya rasa pada diri manusia adalah kita dapat merasakan rasa makanan dan perantara indera pengecap. Kita juga dapat merasakan perasaan atau perilaku yang kita dapatkan dari orang lain, atas perilaku yang kita dapatkan dari orang lain karena adanya rasa pada diri manusia. Kewajiban sir adalah agar kita dapat merasakan kehadiran Tuhan yang selalu berada di dekat kita, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Untuk mencapai derajat insan kamil, maka kita harus dapat menundukkan nafsu dan syahwat, bukannya malah tunduk pada nafsu dan syahwat kita sendiri. Dan untuk mencapai hal itu, maka kita harus mengetahui ketujuh nafsu yang harus dilakukan apabila ingin menjadi insan kamil. Nafsu-nafsu tersebut antara lain: yang pertama, nafsu amarah, meliputi rasa sombong, iri, dendam, dan berakhir dengan tidak mengenali Tuhan. Yang kedua, nafsu luamah, meliputi rasa cuek, pendusta, senang menyebar aib orang lain, dan lari dari kewajiban. Yang ketiga, nafsu mulhimah, meliputi kesederhanaan, belas kasih, dan kesiapan menanggung beratnya kewajiban. 4. Nafsu mutmainnah, meliputi suka beribadah, sedekah, dan beramal, serta senantiasa bersyukur dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, nafsu radiyah, meliputi pribadi yang mulia, zuhur, ikhlas, dan menepati janjinya. Yang keenam, nafsu mardiyah, meliputi budi yang baik, bersih dari segala dosa makhluk, dan senang memberi penerangan bagi setiap makhluk. Dan yang ketujuh, nafsu kamilah, di mana orang telah mencapai tingkatan ini dapat meliputi sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang memiliki nafsu di bawahnya, terlebih orang-orang umum. Bagaimana membangun paradigma Quran? Nah, kita telah sampai pada materi akhir. Pada materi ini, kita akan membahas mengenai alasan mengapa paradigma Qurani sangat penting bagi kehidupan modern. Alasan tersebut telah tercermin dalam tujuan diturunkannya Al-Quran di muka bumi ini. Apa sajakah tujuan tersebut? Jadi, terdapat berbagai tujuan Al-Quran diturunkannya ke bumi untuk umat manusia. Tujuan tersebut antara lain yang pertama ada meluruskan akidah manusia, yaitu dengan menegakkan pokok-pokok tauhid, mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan dengan menjelaskan keperluan dan tugas-tugas rasul dan nabi pada umat manusia, sekaligus menghilangkan keraguan manusia mengenai nabi dan rasul utusan Allah, menegakkan dan meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat kelak. Yang kedua ada meneguhkan kemuliaan manusia dan hak kaum dufa atau orang-orang yang lemah dalam segi ekonomi. Selain itu, membahas mengenai bagaimana cara membangun, maka kita tidak lengkap jika kita tidak membicarakan kesuksesan pembangunan dalam Islam dan langkah-langkah untuk meraih kesuksesan tersebut. Jadi, Al-Faruqi menjabarkan kunci sukses menurut Al-Quran menjadi poin-poin seperti berikut. Yang pertama, memadukan sistem pendidikan Islam dengan pengetahuan umum. Yang kedua, meningkatkan visi Islam dengan cara mengukuhkan identitas Islam dengan mewajibkan bidang studi peradaban Islam dan islamisasi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, melakukan penegasan pada prinsip-prinsip pengetahuan Islam, yaitu the unity of Allah, the unity of creation, the unity of truth and knowledge, the unity of life, and the unity of humanity. Lalu langkah-langkah yang ditempuh adalah yang pertama, menguasai disiplin ilmu modern, menguasai warisan khazanah Islam, membangun relevansi dan Islam di setiap bidang kajian pengetahuan modern, mencari jalan dan upaya untuk menciptakan hasil sintesis warisan Islam dan pengetahuan modern, dan yang kelima, mengarahkan pemikiran Islam pada sunatullah.